Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Tariq Al-Fajri dengan NPM 20570510002 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori bahasa dan automata, yaitu ada UTS dan tugas ke-8. Pertama itu kita ke UTS. Untuk UTS, itu ada dua soal, yaitu yang pertama ini, soal pertama. Di sini terdapat gambar, itu dimulai dari state-nya dimulai dari Q0. Jika kita inputkan 0, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Jika kita inputkan 1, dia akan ke Q1. Di Q1 kita inputkan 1, dia akan kembali ke Q1. Jika kita inputkan 0, dia akan ke Q2. Di Q2 kita inputkan 0, dia akan ke final state, yaitu Q0. Terus kita inputkan 1, dia akan kembali ke Q1. Di sini kita ada tiga persamaan. Itu Q0, yaitu epsilon ini karena tidak diketahui. Ditambah Q0, titik point 0, karena 0 di sini merupakan ini Q0 inputkan 0 maka dia kembali ke Q0 dan tambah Q2 point 0 maka karena di sini Q2 kita inputkan 0 dia akan ke Q0. Ini di Q1 nya ada Q1 point 1, terus ada ditambah Q1 point 1 tambah Q2 point 1. Di sini point 1 ini dapat dari Q0 kita inputkan 1 dia akan Q1. Di Q1 kita inputkan 1 dia akan kembali ke Q1. Di Q2 kita input 1 dia akan ke Q2. Itu untuk persamaan 2. Untuk Q2 yaitu Q1 point 0. Karena jika kita inputkan 1 dia akan kembali ke Q1. Untuk persamaan ketiga. Ini kita sederhanakan menggunakan teorema Arden. Untuk rumus hukum Arden itu ada R tambah Q plus RP dan R sama dengan Q P closure. Untuk Q1 sini kita masukkan dulu Q0 point 1 ditambah Q1 point 1 ditambah Q2 point 1. Seterusnya, dan di sini kita menggunakan teorema Arden. Di sini untuk Q yaitu Q0 tambah 1 ditambah RP, sini R-nya lagi 1 dan P-nya itu 1 tambah 0,1. Dan hasilnya kita dapat itu persamaan 4, yaitu Q1 sama dengan Q0.1 kurung 1 tambah 0.1 closure. Selanjutnya untuk Q2 itu sama dengan Q1 titik 0 atau point 0, terus Q2 sama dengan Q0 point 1 dalam kurung 1 tambah 0.1 closure point 0 untuk persamaan kelima. Di sini kita cari Q0 itu langsung kita taruh saja Q0 sama dengan epsilon tambah Q0 point 0 tambah Q2 point 0. Untuk hasilnya itu R, untuk cari hasilnya itu R sama dengan epsilon tambah Q0 point 0 tambah Q0 point 1 dalam kurung 1 tambah 0.1 dan closure point 0.0. Untuk R, selanjutnya untuk R sama dengan tambah epsilon tambah Q0 point 0 tambah 1 dalam kurung 1 tambah 0.1 closure point 0.0. Ini kita menggunakan rumus Arden's, yaitu Q tambah RP. Untuk Q itu epsilon dan untuk RP-nya itu R-nya Q0 dan RP-nya itu yang ini di dalam kurung ini. Selanjutnya kita cari dan kita dapatkan hasilnya itu R sama dengan dalam kurung 0 tambah 1 point dalam kurung 1 tambah 0 closure point 0.0 closure. Selanjutnya ke soal 2. Di sini kita buat pola regex dari nomor plat kendaraan di daerah adat tinggal dan diubah ke DFA. Di sini saya tinggal di Jambi, yaitu plat nomor PH. Dan ini plat nomor saya, itu BH6757ZR. Sini kita bikin dulu. Di sini kita buat dari 0 sampai 9, 0 sampai 9, 0 sampai 9 dan 0 sampai 9 untuk nomor plat akhirnya ini A sampai Z, terus ini A sampai Z.
Terus kita buat ini, DFA-nya mulai dari Q0. Jika Q0 yang sesuai inputan, dia akan lanjut ke Q1. Jika tidak, dia akan ke Q0 action. Di ini yaitu dead state, dia akan mengulang sampai berhasil, sampai sesuai dengan yang di sini. Dia akan terus ulang, dia akan terus ulang sampai berhasil. Terus setelah berhasil, dia akan lanjut terus sampai ke final state. Mungkin untuk UTS hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk menjelaskan tugas 8. Selanjutnya itu tentang konversi antar ekspresi reguler dan FSA. Ekspresi reguler. Sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finished state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Ekspresi reguler selanjutnya disebut sebagai R, memungkinkan spesifikasi atau mendefinisikan bahasa-bahasa. Diagram hubungan antar DFA, NFA, dan ekspresi reguler. Hubungan antara non-deterministic finite automata, deterministic finite automata, dan ekspresi reguler bisa digambarkan seperti gambar berikut ini. Hubungan ekspresi reguler FSA, itu NFA dan DFA. Untuk setiap ekspresi reguler ada satu NFA epsilon move yang equivalent. Untuk setiap DFA ada satu ekspresi reguler yang equivalent. Begitu juga dengan NFA tanpa epsilon move. Apabila ekspresi reguler cukup sederhana, bisa langsung mengkonstruksi NFA tanpa melalui NFA epsilon move. Hubungan ekspresi reguler dengan NFA itu contohnya seperti ini. Di sini untuk contoh NFA, epsilon move untuk ekspresi reguler AB. Dimulai dari Q0, kita input A, selanjutnya ke Q1, kita input epsilon, ke Q2, kita input B ke final state yaitu Q3. Untuk NFA epsilon move untuk ekspresi reguler A kali B, dimulai dari Q0. Jika kita inputkan A, dia akan kembali ke Q0. Kita inputkan epsilon, dia akan ke Q1. Kita inputkan B, dia akan ke final state yaitu Q2. Selanjutnya ada NFA epsilon move untuk ekspresi reguler A union B. Mulai dari Q0, kita inputkan epsilon, dia akan ke Q1 dan ke Q4. Q1 kita inputkan A, dia akan ke Q2. Jika Q2 diinputkan epsilon, dia akan ke final state yaitu Q3. Untuk Q4 kita inputkan B, dia akan ke Q5. Di Q5 kita inputkan epsilon, dia akan ke final state yaitu Q3. NFA untuk ekspresi reguler AB, kita mulai dari 0, Q0, kita inputkan A, dia akan Q1, kita inputkan B, dia akan ke final state yaitu Q2. Selanjutnya ada NFA untuk ekspresi reguler A kali B, kita mulai dari Q0, kita inputkan A, dia akan kembali ke Q0, kita inputkan B, dia akan ke final state yaitu Q1. Untuk NFA, untuk ER, ekspresi reguler A union B, kita mulai input dari Q0, kita input A, dia akan ke final state Q1, kita input B, dia akan ke final state Q2. Untuk NFA ER ekspresi reguler AB, NFA ER ekspresi reguler AB, itu kita inputkan dari 0, kita inputkan A, dia akan ke Q1, kita inputkan B, dia akan ke final state yaitu Q2. Selanjutnya menentukan ekspresi reguler NFA ke DFA. Contoh, nah ini kita inputkan mulai dari 0, kita inputkan Q0, kita inputkan 0, kita inputkan 0 dan 1, dia akan ke Q0, jika kita inputkan 0, dia akan ke Q1. Selanjutnya dari Q1 kita inputkan 0, dia akan ke Q2, itu final state. Di Q2 kita inputkan 0 dan 1, dia akan kembali lagi ke Q2. Untuk langkah-langkahnya kita cek dengan untai yang harus bisa diterima oleh mesin itu seperti 00, 100, 011, 000, dan seterusnya. Itu seperti contoh tabel ini. Scene DFA-nya bisa kita lihat di bawah ini. Itu mulai seperti ini. Untuk contoh soal, misalkan diberikan FSA sebagai berikut. Itu seperti ini, kita mulai dari A, input A ini bukan final state, kita inputkan 0, dia akan kembali lagi ke A, kita inputkan 1, dia akan ke B. Di B ini kita inputkan 0, dia akan kembali ke B, kita inputkan 1, dia akan ke final state C. Di C ini kita inputkan 1, dia akan ke B, kalau kita inputkan 1 lagi, dia akan ke C lagi. Tentukan FC regulernya.
Biasanya itu untuk empty elemen L, delta enclosure itu A empty sama dengan A elemen A besar, sehingga empty diterima oleh L. Untuk null enclosure elemen L karena delta enclosure itu A dan null enclosure sama dengan A elemen A, sehingga null enclosure diterima oleh R. Untuk 10 enclosure 1 dalam kurung 01 enclosure 1 enclosure L Q. Untuk delta enclosure itu seperti ini. Selanjutnya delta enclosure C 10 enclosure 1 kurung 01 enclosure 1 enclosure. Selanjutnya delta enclosure sama dengan C 0 enclosure 1 0 1 enclosure 1 0. Terdapat dua kemungkinan, yaitu 0 enclosure tidak sama dengan T dan 0 enclosure yaitu empty. Untuk 0 enclosure sama dengan empty, delta C 0 enclosure 1 0 1 enclosure 1 enclosure, delta B1 0 1 enclosure 1 enclosure, dan kita dapatkan C. Untuk 0 enclosure sama dengan empty, dari uraian tersebut, dari uraian ini kita dapat dihasilkan bahwa L sama dengan 0 enclosure poin 10 enclosure 1 0 1 enclosure 1 enclosure dengan efisien regularnya, yaitu R sama dengan 0 enclosure tambah dalam kurung 10 enclosure 1 dalam kurung 1 enclosure 1 enclosure. Mungkin hanya itu ya bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.